Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Nah, kali ini bersama saya, Syahdan Ramadhanu, kita akan membahas terkait dengan mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Nah, mana sih yang lebih bagus antara kupu-kupu dan kura-kura? Nah, pada podcast kali ini aku tidak hanya sendirian ya teman-teman, tapi aku ditemani sama teman aku yang merupakan mahasiswa Universitas Andalas juga, yang merupakan angkatan 2021. Nah, langsung saja kita kenalan. Halo Akbar. Halo Syah Dadan. Oke, sebelumnya ini boleh dong kenalan dulu ke teman-teman kita yang lagi nonton nih. Halo teman-teman Unan Official, kenalin nama aku Muhammad Akbar. Teman-teman bisa panggil aku Akbar. Aku dari Sastra Inggris Universitas Andalas angkatan 2021. Nah, berkaitan dengan mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura, saat ini banyak banget orang-orang yang ada stereotip lah di antara mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Nah, dimana seperti misalnya nih, mahasiswa kupu-kupu itu biasanya punya IP yang tinggi gitu. Nah, sedangkan yang kura-kura rendah gitu. Atau misalnya mahasiswa kupu-kupu itu biasanya lebih introvert. Nah, yang kura-kura lebih ekstrovert gitu. Nah, sebenarnya menurut Akbar sendiri nih, apa sih definisi dari mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura? Oke, sebelumnya terima kasih Danu. Jadi berhubung dengan masalah kupu-kupu dan kura-kura ini menjadi suatu permasalahan atau suatu topik diskusi yang kalau misalkan kita sama teman-teman di kampus tuh jadi pembicaraan yang lumayan menarik kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu dan mungkin beberapa teman-teman yang nonton senior ini yang mungkin belum tahu apa itu kupu-kupu atau kura-kura. Mungkin kalau kupu-kupu kita mungkin biasanya nyebutnya kuliah pulang ya. Dan berhubungan kuliah pulang ya seperti judulnya aja ya kuliah terus pulang itu mungkin di beberapa perspektif orang-orang gitu. Tapi menurutku mungkin di kuliah pulang atau kupu-kupu tadi itu adalah salah satu bentuk habit atau kebiasaan mahasiswa yang mungkin ada kesibukan lain di luar selain aktivitas di dalam kampus dan ikut di luar kampus, atau juga ada mahasiswa yang mungkin mereka lebih banyak pengen istirahat dan pengen ngembangin diri mereka secara individual kayak gitu. Dan berhubungan dengan yang kedua itu ada kura-kura atau kita sebut dengan kuliah rapat. Biasanya ini adalah teman-teman yang punya tujuan atau punya goals yang pengen banyak mengasah kemampuan mereka baik secara akademik maupun non-akademik di luar kampus maupun di dalam kampus. Dan aku sendiri merasa bahwasannya ini tuh sebuah topik yang menurut aku itu perlu kita kaji. Apalagi nanti untuk teman-teman mahasiswa baru, kita akan bertemu kehidupan perkuliahan yang mungkin akan banyak hal-hal baru dan kita perlu menapaki satu-satu nih. Kira-kira nanti aku cocoknya di mana kayak gitu. Oke, nah berarti ini topik yang hangat banget nggak sih untuk teman-teman kita yang masih maba gitu, yang semester 2 atau mungkin semester 4 masih bingung nih. Masih mencari jalan yang benar yang mana nih yang bagus gitu, apakah menjadi kupu-kupu dan kura-kura. Nah, kalau untuk Akbar sendiri nih, Akbar itu termasuk yang kupu-kupu atau kura-kura? Ini kalau disuruh pilih sebenarnya kayaknya di tengah-tengah deh kayaknya. Dikatakan kupu-kupu juga kayaknya nggak kupu-kupu gitu. Kalau dikatakan kura-kura juga nggak kura-kura banget gitu. Mungkin diadaptasiin aja kali ya, karena kalau aku pribadi aku lebih banyak kegiatan itu di luar kampus gitu. Ada sih beberapa yang di dalam kampus yang sesuai dengan apa yang aku cari gitu, nggak semuanya yang aku ikutin gitu. Sejak semester 1 aku tuh punya goals kalau misalkan untuk ikut kegiatan organisasi itu lihat dulu tujuan dari goals kita tuh apa sih untuk ikut organisasi ini gitu. Dapat nggak ya kita dapat tujuan untuk organisasi ini gitu, apakah kita mengembangkan keterampilan komunikasi itu bicara publik, atau misalkan nanti kita juga akan mengembangkan kemampuan lain misalkan negosiasi atau jadi public relation itu bisa aja kayak gitu. Tapi kalau aku dari awal itu udah aku pengen cari kegiatan itu di luar kampus ya gitu, karena aku yakin mungkin aku bisa nemuin hal-hal baru yang mungkin nggak aku bisa temuin di dalam kampus kayak gitu. Karena di masa SMA sedikit cerita juga banyak kegiatan yang di dalam kampus dan di luar kampus. Jadi aku udah bisa menilai nih kayak yang mana ya yang sesuai banget sama diriku gitu. Akhirnya aku lebih banyak di luar kampus dan bikin aku tuh jadi realize-nya tuh banyak hal-hal baru yang
mungkin nggak aku bisa temuin gitu di dalam kampus atau di luar kampus kayak gitu. Dan ya kayaknya aku bisa dikatakan di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Tengah-tengah ya kayaknya. Oke, kalau aku pribadi sih lebih ke kalau saat ini bisa dibilang kupu-kupu, tapi kalau sebelumnya itu kura-kura. Karena memang basicnya itu emang aku tuh ikut organisasi kampus seperti itu. Nah, di mana tahun sebelumnya di semester 1 sampai semester 5 itu aku lebih ke BEM, BEM kan termasuk dari intrakampus gitu kan. Benar. Namun pada tahun ini aku udah mulai kupu-kupu nih gitu. Cuman ikut humas Unan aja nih pada kesempatan kali ini gitu. Selain itu juga di luar nih sekarang aku juga ikut Mardika gitu. Jadi tapi menurut aku untuk mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura sendiri itu menurut aku yang kupu-kupu tuh juga ada kegiatan di luar nih. Jadi menurut aku yang kupu-kupu dia tuh kuliah pulangnya, tapi pulangnya tuh habis tuh rapat di luar gitu, bukan yang ikut organisasi di dalam kampus seperti itu. Kira-kira Akbar, menurut Akbar gimana? Apakah itu termasuk dari kupu-kupu atau kura-kuranya ikut organisasi di luar itu? Tiap orang mungkin punya perspektif masing-masing ya, karena kayak kita tuh nggak punya standarisasi untuk kita ngatur mahasiswa ini kupu-kupu, mahasiswa ini kura-kura gitu, karena tiap orang mungkin bisa melihat sisi mereka masing-masing, melihat kura-kura dan kupu-kupu. Tapi kalau aku pribadi, aku menyayangkan kalau misalkan kura-kura itu benar-benar nggak terbatas apakah dia aktif di dalam kampus ataupun di luar kampus, tapi dia akan ada kegiatan-kegiatan produktif yang dia ikutinnya, aku bisa katakan itu kura-kura kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang dia kuliah pulang itu ada lagi nih perspektif baru kayak gitu. Mungkin dulu kita awal-awal melihat bahwasanya kupu-kupu itu kayak ya udah kuliah terus pulang dia kerjain tugas, itu emang fokus ke akademik aja gitu. Tapi berjalannya waktu kupu-kupu itu menjadi ada hal baru nih gitu. Kayak mungkin mereka pulang, mereka tuh lebih banyak mengasah diri mereka secara pribadi gitu. Karena kita manusia itu unik ya. Kayak unik punya cara belajarnya masing-masing. Mungkin ada cara belajar mereka yang sosialisasinya tuh lebih condong ke satu arah atau yang banyak arah kayak gitu. Dan sekarang melihat kondisi-kondisi pembelajaran yang berbeda saat ini itu bikin kuliah pulang tuh bukan hanya kita ngerjain tugas, tapi ada juga nih yang kegiatannya di dalam rumah. Mungkin mereka ikut kegiatan-kegiatan online atau mungkin mereka tuh banyak berlatih secara mandiri kayak gitu. Jadi aku merasa bahwasannya itu kita tuh makin ke ujung makin ada perbedaan-perbedaan yang mungkin perlu tidak harus distandarisasi. Kuliah pulang itu ya kuliah pulang, atau misalnya kuliah rapatnya di kampus doang, padahal kan kegiatan di luar kampus juga pasti ada kayak gitu. Iya benar sih Bar. Kalau menurut aku ya Bar, ini menarik sih Bar untuk kita diskusikan, karena menurut Akbar itu yang kupu-kupu itu yang lebih ke akademik seperti itu, dimana habis kuliah langsung pulang ngerjain tugas atau apa gitu. Nah sedangkan bagi aku pribadi itu kupu-kupu adalah orang yang habis kuliah pulang tapi nggak menutup kemungkinan mereka juga ikut organisasi luar gitu. Nah sekarang kan banyak nih organisasi-organisasi yang juga dapat meningkatkan value kita, meningkatkan memudahkan kita untuk meraih goals kita. Misalnya kayak Akbar sendiri kan juga ikut genre duta bahasa juga. Terus di luar sana tuh juga ada seperti Mahardika, ada Tabihita juga, terus juga ada Kejar Mimpi, dan semua itu merupakan bagian dari organisasi ekstra kampus gitu. Dan menurut aku itu juga kayak bagian dari mahasiswa kupu-kupu gitu. Jadi menarik ya untuk didiskusikan karena perspektif kita berbeda. Nah ini juga teman-teman bisa dibilang kalau misalnya untuk perspektif kupu-kupu dan kura-kura itu balik lagi kepada kita gitu. Kita memandangnya kura-kura itu seperti apa dan kupu-kupu itu seperti apa. Nah selanjutnya nih Bar, Akbar tadi bilang kalau misalnya itu tergantung goals kita gitu. Nah yang di kampus nih, apa yang Akbar ikuti dan apa nih tujuan Akbar sebenarnya kenapa bisa ikut organisasi itu gitu. Yang di dalam kampus dulu deh kita bahas. Di dalam kampus ya. Kalau aku pribadi, aku tidak banyak mengambil kegiatan di dalam kampus karena aku merasa tuh bahwasannya tuh karena di SMA udah banyak kegiatan organisasi di dalam sekolah, jadi kayak udah deh kita udah ketemu nih alurnya dan benang merahnya. Ikut kegiatan organisasi di luar tuh di dalam kampus gimana kayak gitu. Jadi aku cuman milih organisasi kampus yang benar-benar sejalan dengan tujuanku, bukan mencari hal baru lagi gitu, mencari hal yang udah kita temuin gitu, tapi kita cari hal baru yang mungkin akan mendukung kita di masa depan kayak gitu. Mungkin dari segi karir, dalam segi akademik kayak gitu. Di kampus sendiri karena aku di sastra Inggris, aku di Fakultas Ilmu Budaya, aku tergabung jadi
humas muda di Fakultas Ilmu Budaya, itu sebagai protokoler. Jadi kita banyak ketemu sama teman-teman yang berhubungan dengan komunikasi juga, yang punya interest di komunikasi, dan juga relasi-relasi yang mungkin nggak pernah kita kira kayak gitu. Aku mikirnya, oh yaudah aku jadi pewara, terus udah akhirnya kita jadi pewara terus mau bawa acaranya terus pulang kayak gitu. Tapi ternyata tuh banyak lagi gitu. Kita nemuin banyak relasi yang baik skalanya itu tingkat universitas maupun tingkat internasional, dan itu tuh jadi aku banyak menggunakan kemampuan komunikasiku, dan aku benar-benar jor-joran untuk mengejar kemampuan itu kayak gitu. Terus di tingkat UNIF sendiri aku juga sama kayak Dano kan, kita di Humas Unan. Mas Unan. Kita aku juga jadi MC lagi, divisi MC sama juga kayak sama divisi MC ya, Bar ya. MC gitu. Kayak melihat bahwasanya itu dari skala yang awalnya skalanya fakultas, tiba-tiba ke tingkat universitas itu jadi skala relasi juga naik lagi kayak gitu. Kita jadi banyak belajar sama orang, dan bisa apa ya, ibaratnya tuh mentoring one on one sama orang-orang yang mungkin ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kita bisa lihat dan melihat dari mereka, oh ternyata orang-orang di luar negeri itu berkomunikasi itu seperti ini ya kayak gitu, atau mereka bekerja itu seperti ini. Jadi itu jadi contoh yang baik buat kita kayak gitu. Makanya aku tuh cari organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus itu sesuai dulu sama goals kita kayak gitu. Apakah ini tuh aku ikut ini tuh nggak sia-sia nggak sih gitu, atau misalkan aku ikut ini aku dapat nggak apa yang aku inginkan kayak gitu. Itu aku kembalikan lagi ke diriku gitu. Dan makanya sekarang ke mahasiswa tuh karena kita juga terbatas ya energi gitu, apalagi kita sejak pandemik banyak mahasiswa yang mulai jompo gitu, mulai yang kayak energinya itu terbatas gitu. Udah pakai ini ya, apa namanya? Iya, salon gitu. pas. Kayak jadi kita tuh juga harus mengatur energi kita, kita tuh mengeluarkan kemana, dan itu tuh bermanfaat nggak untuk kita ke depannya gitu. Makanya aku pilih dua ini sebagai humas, walaupun ya dua-duanya sama. Tapi pasti aku tuh beda ya, Bar? Iya, beda, kayak ada hal yang berbeda dan bisa dipelajari lagi kayak gitu. Oke, apalagi kita punya 24/7 ya, Bar ya. Nggak mungkin kita ikut banyak-banyak gitu. Pasti ya kita harus milih juga, untuk akademik juga harus, istirahat juga, ibadah juga, seperti itu. Nah, kalau aku pribadi, Bar, kalau boleh sedikit cerita, kalau aku lebih prefer ke organisasi kampus, karena di awal itu tuh aku juga nggak tahu banget lah organisasi yang ada di luar seperti itu. Nah, aku mulai coba cari passionku apa dulu nih, kemana arahku selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya ternyata aku lebih prefer ke organisasi kampus, yaitu di BEM, dimana di tahun awal itu di semester 1 aku coba magang di Kominfo, semester 2 dan 3 itu aku mulai di PSDM jadi bendahara juga, terus di semester 4 dan 5 aku lebih ke sosial masyarakat gitu. Nah, di awal itu tuh banyak loh orang-orang kayak bilang kalau misalnya si Danu itu pindah-pindah dinas gitu, pindah-pindah divisi, kenapa gitu. Sebenarnya aku tipe yang orangnya tuh yang mau explore gitu lah, Bar. Jadi kayak mau belajar hal baru. Aku tuh nggak cukup satu aja nih yang mau aku pelajari. Jadi aku di Kominfo itu tuh aku mulai kayak edit pakai Canva gitu. Dan itu tuh mulai terasa lah sedikit demi sedikit gitu. Terus di PSDM aku mulai kayak belajar bagaimana sih cara manage manusia. Karena kan PSDM sendiri berkaitan dengan sumber daya manusia ya, Bar ya. Nah, di sana juga aku belajar gitu, sekaligus menjadi bendahara. Nah, di sana tuh juga belajar keuangan. Jadi udah ada edit desain, terus juga ada lebih ke PSDM-nya, terus juga ke keuangannya gitu. Nah, yang terakhir sosmas. Awalnya tuh aku masih mikir nih, mau lanjut lagi apa enggak gitu. Tapi kadarulahnya di tahun 2022 itu aku terpilih sebagai duta SDGs gitu. Nah, dengan adanya duta SDGs ini menurut aku relate nih dengan sosmas gitu. Nah, ini juga berkaitan juga dengan goals aku gitu. Berkaitan dengan goals aku ke depannya, sehingga aku milih sosmas. Dan alhamdulillah diamanahkan juga di sana, terpilih gitu. Nah, di sana tuh aku mulai kayak menggeluti lah bagaimana SDGs itu, apa kaitan SDGs dengan masyarakat. Pokoknya semuanya itu aku pelajari gitu. Itu tuh juga berkaitan dengan tujuanku tadi, dan alhamdulillah tujuanku tercapai seperti itu. Dan untuk SDGs sendiri aku tinggal di tahun ini gitu, sampai September nanti itu udah purna gitu, Bar. Dan aku juga kan duta bahasanya udah ini juga. Duta bahasa itu udah misi sebenarnya kita, karena kita kan dari sebagai duta itu kan cuma menjabat itu 1 tahun ya gitu. Tapi setelah itu 1 tahun ke depan kita jadi tahun-tahun seterusnya kembali ke kita, apakah kita akan lanjut itu di ikatannya. Ibaratnya kita lebih ke forumnya kayak gitu. Jadi banyak
kerja di belakang layar lagi. Biasanya tuh kita belajar di depan layar kan kalau jadi duta. Sekarang kita jadi di belakang layarnya lagi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita diberikan kesempatan untuk tampil baik itu jadi narasumber atau jadi pewara atau misalkan jadi event manajemennya juga. Karena kan di duta bahasa itu kita di kerjasama sama balai bahasa yang pasti punya berbagai kegiatan-kegiatan yang mendukung dan punya program-program yang sesuai dengan tujuan balai bahasa juga kayak gitu. Dan kita banyak dilibatkan di bidang hal itu dan aku juga merasa bahwasannya tuh lihat dari cerita dalam tadi kita juga banyak belajar kalau misalkan nggak masalah kalau misalkan kita tuh mau ikut organisasi kampus maupun organisasi di luar kampus, itu kembali ke diri kita lagi. Gimana sih cara kita tuh memanage waktu kita, manajemen waktu dan manajemen emosi kita, dan juga bagaimana sih kita tuh punya tujuan gak sih untuk ikut yang akan kita ikuti baik secara akademik maupun non akademik. Karena kan beberapa orang nih mungkin apalagi yang masih mahasiswa baru ya, karena mungkin ada keterbatasan informasi, mereka tuh yaudah ikut teman gitu, ikut teman kayak gitu. Jadi tujuan yang mereka dapatkan tuh nggak ada. Jadi mereka tuh nggak punya ambisi untuk apa yang mereka ikutin kayak gitu. Sedangkan kalau kita punya ambisi buat itu kita banyak belajar gitu. Oh, ternyata tuh aku di sini tuh belajar ini loh. Ternyata aku di duta bahasa itu banyak belajar berkomunikasi antar budaya, berkomunikasi antar bahasa kayak gitu. Jadi kita tuh jadi punya skill yang bisa kita adu nanti kita nanti kembali ke setelah ke perkuliahan kayak gitu. Karena dunia kerja itu keras ya, gitu. Keras. Banyak persaingannya besar gitu. Teman mungkin yang beberapa yang magang kayak gitu, kita bisa lihat kalau misalkan untuk penerimaan itu tuh 1:1000 gitu. Kita bisa lihat, dan karena aku melihat adanya terjadi gap untuk hal itu, makanya aku tuh ketika ikut apapun itu pasti aku sesuaikan dulu. Ini tuh tujuan karirnya sesuai nggak gitu. Kita pasti lihat gitu. Mungkin Danu dan aku melihat bahasanya itu, oh iya ini sesuai dengan tujuanku dan sesuai dengan apa yang aku inginkan, yaudah aku indip sama itu kayak gitu. Oke, bisa dibilang itu it depends on our goals. Iya, benar nggak sih? Iya. Itu, dan jadi kupu-kupu juga nggak salah ya, Bar ya. Karena aku banyak banget teman-teman tuh yang jadi kupu-kupu tuh emang dia juga aktif di luar, atau mereka yang emang kejar akademik gitu dengan IP yang tinggi, atau mereka tuh yang ikut lomba, ikut webinar online gitu. Nah, semua itu kembali ke kita lagi gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Iya, benar. Iya kan? Seperti itu. Nah, selanjutnya nih, menurut Akbar sendiri apa sih pesan-pesan yang mau Akbar kasih ke teman-teman kita yang masih maba, yang masih mencari jati dirinya ke depan? Apa nih kira-kira? Boleh dong disampaikan, Akbar. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung, aku tuh kuliah pulang atau kuliah rapat kayak gitu. Itu pertama yang perlu teman-teman tahu, kenali diri teman-teman dulu. Teman-teman akan mencari apa gitu. Teman-teman apa yang ingin teman-teman kembangkan, apa yang teman-teman cari, itu sesuaikan dulu dengan goals dan diri teman-teman kayak gitu. Karena ketika kita tidak punya ambisi untuk apa yang akan kita ikuti, kita nggak punya hal untuk mendorong diri kita untuk terus belajar kayak gitu. Karena sejatinya kita mahasiswa itu adalah tempat terakhirnya kita untuk belajar lagi gitu. Nanti di dunia pekerjaan aku menganggapnya tuh kita tuh udah mengaplikasikan gitu. Benar. Dan aku berharap juga buat teman-teman nantinya, apakah teman-teman jadi memilih untuk kupu-kupu atau kura-kura, jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan diri dan refleksi diri, karena dari sana pun kita juga banyak belajar menjadi diri kita sendiri dan tahu kekurangan dan kelebihan kita dan bisa kita kembangkan ke depannya gitu. Karena kura-kura pun tidak memberikan jaminan bahwasanya itu mereka sukses ke depannya. Kupu-kupu pun juga nggak bisa menjanjikan kesuksesan, karena yang bisa janjiin kesuksesan tuh sejauh mana sih kita bisa berambisi untuk menjadi orang lebih baik ke depannya kayak gitu. Oke, berarti memang untuk jadi kupu-kupu dan kura-kura sendiri itu memang balik lagi ke kitanya gitu. Benar banget. Kalau misalnya kita kupu-kupu tapi mageran juga nggak dapat apa-apa gitu. Benar banget. Kalau misalnya kura-kura kita rapat mulu nggak kejar akademik, ngapain? Karena di dunia pekerjaan itu IP dulu kan yang dilihat. Baru nanti diseleksi nih berkasnya, mana nih yang IP-nya rendah ya bakalan hilang gitu. Bakalan di cut gitu orang-orangnya. Jadi memang harus balance nih dalam dunia perkuliahan itu antara akademik, antara organisasi dan lain sebagainya, itu harus seimbang gitu. Karena nggak sedikit juga kan, Bar, teman-teman kita yang dia tuh ikut organisasi, aktif organisasi, tapi juga IP-nya lumayan tinggi gitu. Bahkan pernah ada yang cum laude, semua cum laude gitu. Jadi
itu kembali lagi ke kitanya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita ada segmen di mana kita akan membahas apakah kamu setuju atau tidak setuju, agree or disagree. Oke, nah aku ambil dulu nih kotaknya, agak kurang estetik sih, tapi nggak apa-apa. Kita aduk dulu. Akbar mau ngaduk? Ini ceritanya jadi main arisan, bukan disagree or disagree ya. Mau aduk dulu, aduk. Lanjut. Oke, aku sweet deh. Siapa yang dulu mau ambil? Oke, kita harus sweet dulu ya. Ini sweet biasa atau sweet Jepang nih? Yang Jepang apa? Yang kertas bantu gunting itu loh. Batu kertas aja deh. Satu ada 3. Oke, Akbar. Ini ambil, nanti sebutin kata-katanya, nanti kita bahas. Akbar mau yang setuju atau enggak gitu. Oke. Wih, gimana nih? Yang bulat, Bar. Oke. Itu satu. Oke, mari kita buka. Mahasiswa kupu-kupu lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Oke. Aku disagree. Karena kayak tadi kita bahas ya, aku nggak setuju kalau misalkan mahasiswa kupu-kupu itu nggak dapat pekerjaan kayak gitu. Karena pasti mahasiswa kupu-kupu itu punya apa ya? Aku malah memikirnya tuh mahasiswa yang kuliah pulang itu pasti punya banyak waktu untuk refleksi diri. Mereka tuh, oh saya kurang di sini loh kayak gitu. Udah saya diam-diam untuk ngembangin diri saya di bidang kekurangan saya tadi kayak gitu. Bener. Malah sebenarnya itu banyak teman-teman yang kupu-kupu tuh malah terima pekerjaan kayak gitu. Mungkin bidang mereka tuh nggak yang sama kayak teman-teman yang di bidang kuliah rapat kayak gitu. Tapi ketika teman-teman kupu-kupu tuh dapat pekerjaan tuh biasanya itu adalah teman-teman kupu-kupu yang tahu dengan dirinya gitu, yang tahu dengan kelebihannya, kekurangannya. Jadi tuh selama dia jadi kupu-kupu tuh dia ngembangin dirinya kayak gitu. Mungkin dalam segi pekerjaan yang mungkin dia tuh awalnya kayak aku misalnya, aku anak dasar Inggris nggak punya basic di bidang marketing, tiba-tiba oh yaudah karena aku pengen kerja ini yaudah aku di belakang nih sibuk nih cari kegiatan untuk webinar kah atau ambil kelas online kah gitu kan, itu bisa aja kayak gitu. Benar. Dan aku lebih merasa bahwasanya itu nggak ada yang bisa jaminin itu lagi gitu, nggak ada yang bisa jaminkan kalau misalkan kupu-kupu kura-kura bisa terima kerja gitu. Itu kembali ke diri kita, kembali ke gimana itu manajemen waktu, manajemen emosi, manajemen tenaga untuk ikut apa yang kita mau kayak gitu. Dan itu tuh sesuai nggak sama apa yang kita harapkan untuk self development kita kayak gitu. Mungkin dari aku kayak gitu sih. Kalau dari aku sih Bar, untuk mahasiswa kupu-kupu lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Aku agree, cuman ada S dan K-nya. Syarat dan ketentuannya. Dimana kalau misalnya setujunya karena ketika mahasiswa kupu-kupu itu tidak menyeimbangkan dirinya dengan asah-asah skill yang berkaitan dengan, yang relevan dengan pekerjaan yang ia tawarkan gitu. Pekerjaan yang ia apply gitu, seperti itu. Jadi aku setuju aja kalau misalnya memang tidak ada peningkatan skill dari mahasiswa kupu-kupu itu. Oke, next ya, aku nih ambil. Oke. Ini ya. Oke, coba ya, kita buka. Oke, mahasiswa kupu-kupu sulit mendapatkan teman kelompok. Kalau aku disagree, tidak setuju. Karena balik lagi, kalau misalnya mahasiswa kupu-kupunya itu di luarnya aktif juga, orang-orang kan bakalan lihat ya, oh ternyata ini meskipun kupu-kupu tapi dia aktif juga di luar, itu bakalan ke notice gitu. Atau mereka yang aktif juga nih ngobrol di luar, di dalam, atau presentasinya bagus, itu juga bakalan dilirik lah sama teman kelompok gitu. Pasti bakalan diambil juga nih, bakalan untuk teman kelompoknya gitu. Jadi aku disagree sih kalau misalnya mahasiswa kupu-kupu itu sulit mendapatkan teman kelompok. Nah, menurut aku sendiri gimana? Oke, kalau aku pribadi itu kupu-kupu ya? Iya, kupu-kupu. Kupu-kupu itu malah adalah teman-teman yang biasanya tuh cepat dapat anggota kelompok. Kalau untuk tugas kampus ya, karena biasanya tuh teman-teman kupu-kupu yang pada umumnya ya, yang mungkin banyak fokus ke akademik itu banyak di kelas ya, gitu. Banyak di kelas, banyak berkomunikasi sama teman-temannya, dan biasanya tuh juga mereka punya kemampuan akademik yang lumayan bagus juga kayak gitu, lumayan berkembang kayak gitu. Dan biasanya tuh kita malahan tuh teman-teman biasanya ini sering terjadi di beberapa tempat kayak gitu, di beberapa kasus kayak gitu. Malah tuh yang mereka cari itu adalah teman-teman yang kura-kura gitu, karena mereka tuh bisa saling membutuhin kayak gitu. Mungkin teman-teman kupu-kupu kelebihannya di bidang belakang layar, atau mungkin teman-teman yang kura-kura di depan layar untuk mempresentasikannya lebih baik lagi kayak gitu. Dan aku merasa bahwasanya tuh teman-teman kupu-kupu itu pasti punya banyak waktu untuk
mengenal teman-temannya kayak gitu. Kadang beberapa, bukan berarti teman-teman yang kura-kura tuh nggak kenal teman-temannya ya kayak gitu. Tapi biasanya itu teman-teman kupu-kupu banyak tahu dengan kelebihan dan kekurangan teman-temannya, dan dia tuh bisa tahu, oh ini ketika saya untuk melakukan kerja kelompok dengan tugas-tugas perkuliahan, kelebihan saya di sini, berarti saya tuh harus letakkan diri saya tuh sebagai orang-orang yang di belakang layar misalnya, atau mungkin dia mau coba di depan layar kayak gitu kan, itu bisa aja gitu. Karena kalau di sastra Inggris tugasnya pasti akan ada berhubungan dengan public speaking, ada juga yang bagian mempersiapkan presentasi atau salindianya kayak gitu, technical kayak gitu. Dan itu bisa terjadi aja gitu. Kadang ada juga beberapa justru mungkin karena aku dulunya mikirnya aku adalah orang-orang yang kura-kura, jadi aku cari teman-teman yang kupu-kupu gitu. Untuk misalnya ketika aku ketinggalan materi atau mungkin ketinggalan perkuliahan, aku tanya dia untuk diskusi gitu. Aku bisa ajak dia untuk mungkin biasanya itu kadang pertemuan secara online kayak gitu. Apa sih kemarin topiknya kayak gitu? Ajarin lagi dong kayak gitu. Mungkin ada yang tertutup, mungkin ada juga yang terbuka gitu. Tapi mostly biasanya adalah orang-orang yang sering terbuka itulah kupu-kupu untuk bersosialisasi tentang akademiknya. Karena mungkin kita punya perspektif masing-masing, tapi di masyarakat atau di mahasiswa sendiri itu teman-teman kupu-kupu itu biasanya tuh lebih excellent di bidang akademiknya kayak gitu. Bukan berarti kupu-kupu enggak, tapi biasanya tuh kayak gitu, dan itu tuh jadi saling melengkapi kayak gitu. Makanya aku mikirnya itu biasanya itu teman-teman yang di kupu-kupu pasti punya kesempatan yang lebih kuat untuk punya tim yang lebih bagus juga kayak gitu untuk tugas perkuliahan. Bener sih, kalau misalnya teman kupu-kupu ya, kalau misalnya dia emang agak sulit bersosialisasi, nah itu mungkin yang agak sulit mendapatkan teman kelompok ya. Oke, next Akbar, boleh ambil. Tinggal berapa? 4 ya? Oke. Mahasiswa kura-kura berkemungkinan besar menjadi mahasiswa abadi. Menarik nih, menarik banget ini. Mahasiswa abadi. Ini masih menjadi common sense di perkuliahan ya. Benar. Kalau aku pribadi, sebenarnya ulang lagi nih, kita lihat lagi. Mahasiswa kura-kura berkemungkinan besar menjadi mahasiswa abadi. Bisa aja. Berarti bisa agree aja. Ya? Ini bisa aja gitu. Jadi ini bisa terjadi kalau misalkan ada hal yang mahasiswa itu tidak perhatikan gitu. Kadang ada beberapa mahasiswa yang menjadikan organisasi atau pihak keduanya itu jadi hal yang utama. Ini sense of belongingnya terlalu tinggi, ya nggak sih? Gitu. Kadang ada yang berorganisasi itu cuman kayak, yaudah kita berorganisasi, terus ya udah kita fokus sama itu aja dan lupa akademik gitu. Bahkan dulu aku sempat, karena aku banyak berhubungan dengan pendidikan, kegiatan berpendidikan, itu aku sempat dengar cerita kalau misalkan ada beberapa mahasiswa yang fokus ke organisasi dan membuat IPK-nya atau nilai akademik itu jadi anjlok seanjlok-anjloknya gitu. Dan aku nggak saranin hal itu untuk teman-teman yang nonton ini gitu. Aku yakin teman-teman nanti kura-kura itu pasti teman-teman yang tahu manajemen waktu dengan baik dan bisa menstabilkan antara akademik sama non-akademik. Jadi aku juga kembali lagi ya, ini tuh kembali ke orang-orangnya gitu. Kalau misalkan mereka fokusnya ke non-akademik doang, tapi lupa sama akademik itu juga fatal kayak gitu. Jadi hati-hati. Kalau sedikit ya guys, untuk ini mahasiswa kura-kura berkemungkinan besar menjadi mahasiswa abadi itu juga aku disagree. Bisa disagree juga karena itu berdasarkan S dan K-nya tadi. Kalau misalnya dia juga menyeimbangkan dengan akademik ya pasti nggak bakalan jadi mahasiswa abadi. Iya, bener banget. Oke Akbar, that's all for today. Thank you udah datang di podcast kali ini. Aku ucapkan terima kasih dan mohon maaf teman-teman karena kalau ada kata-kata aku yang salah dan Akbar, dimaafkan. Terima kasih juga udah nonton podcast kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Dadah.